Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berada pada dua hari sebelum tahun 2020 berakhir. Haleluya. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini bagi kita. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga sebagai doa-doa untuk orang-orang percaya. Ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, salah satu doa Paulus adalah sesuatu yang luar biasa, yang melampaui akal pikiran, pengetahuan manusia. Disebutkan supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, pengetahuan manusia adalah sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Ilmu pengetahuan manusia adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat rumit, sangat spesial. Betapa luar biasanya ilmu pengetahuan manusia hari-hari ini. Ketika manusia bisa pun mengetahui kecepatan cahaya pun, saudara-saudara, bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia. Cepat rambat cahaya itu berapa ribu kilometer per detik. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara? Menciptakan alat-alat yang super canggih hari-hari ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tapi firman Tuhan berkata, kasih Kristus itu jauh lebih dari segala pengetahuan apapun. Tetapi doa Paulus kepada jemaat di Efesus untuk saya dan saudara adalah, kiranya kita dapat mengenal dan memahami kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan berkata, yang bodoh bagi Allah, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pandai di dalam dunia ini. Mungkin kita secara ilmu pengetahuan tidak sepintar orang-orang lain, saudara-saudara. Tetapi di dalam Kristus, ketika kita dapat mengenal dan memahami kasih Kristus, kita telah mendapatkan satu pengetahuan yang melebihi apapun pengetahuan yang ada di dalam dunia. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bagaimanakah dalamnya kasih Tuhan? Di dalam kitab Korintus, kemudian Paulus berkata demikian. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hal yang pertama yang harus kita kenal, hal yang harus kita pahami dari kasih Kristus adalah Yesus Kristus yang walaupun Dia kaya, rela menjadi miskin, rela menjadi papa, rela menjadi hina, saudara-saudara, untuk kita, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Haleluya. Ini pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ini pengharapan saya dan saudara di dalam Tuhan. Yesus yang telah menjadi miskin, walaupun Dia kaya, Dia datang untuk mengangkat harkat martabat kita, baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Secara jasmani dan rohani, Dia datang untuk mengangkat seluruh harkat dan martabat kita di hadapan Tuhan. Dia sanggup mengubahkan yang kaya menjadi miskin, tetapi juga Dia sanggup untuk mengubahkan yang miskin menjadi kaya. Miskin jasmani, miskin rohani menjadi kaya jasmani, kaya rohani. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup.
oleh anugerahnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam kitab Nabi Yeremia, saudara-saudara, Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23. Ini hal yang juga yang harus kita kenal dan kita pahami dari pribadi, dari kasih Allah. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah orang bermegah karena apapun hal-hal materi di dunia ini. Apakah itu karena kebijaksanaan, apakah karena kekuatan, apakah karena kekayaan, saudara-saudara. Janganlah bermegah, kata firman Tuhan. Karena semuanya itu, kalau Allah perintahkan dalam sekejap hilang, hilang semuanya. Tapi kalau Allah juga perintahkan semuanya dalam sekejap dilimpahkan kepada kita, kita akan memiliki semuanya itu. Tetapi yang utama firman Tuhan berkata, baiklah kita bermegah kalau kita mengenal dan memahami Tuhan. Memahami dan mengenal siapa Tuhan. Memahami dan mengenal kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan yang oleh Paulus berkata tadi, betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjangnya kasih Tuhan itu. Anugerahnya luar biasa, saudara-saudaraku. Memahami dan mengenal kasih Tuhan. Dia yang kaya, rela menjadi miskin untuk mengangkat kita, sehingga kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-11, kemudian Paulus menyimpulkan begini, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara-saudara. Betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjangnya kasih Kristus. Paulus berkata, betapa dalamnya, tak terselidiki jalan Tuhan, tak terselidiki pikiran Tuhan, tak terselidiki pengetahuan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita di dalam Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, kita dapat memahami, kita dapat mengenal kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan ingat janji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Dia yang telah mengangkat kita, memperhatikan kita. Dia rela menjadi miskin untuk membuat kita menjadi kaya. Amin. Tuhan memberkati kita.